Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uli Risan Kadula dengan NIM 4314124042 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Islam dan masalah kontemporer, pajak dan fikih lingkungan. Hukum Islam dan masalah kontemporer. Hukum Islam sebagai sistem yang komprehensif memiliki prinsip-prinsip yang relevan dalam menghadapi permasalahan kontemporer. Perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial membawa tantangan baru yang membutuhkan solusi berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, akan membahas beberapa isu penting seperti pajak dan fikih lingkungan untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan. Pajak dalam perspektif hukum Islam. Hukum Islam memandang pajak sebagai kewajiban bagi umat Islam untuk mendukung negara dalam menjalankan tugasnya. Sistem pajak dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan dan manfaat. Prinsip keadilan menuntut agar pajak dibebankan secara adil dan proporsional, sedangkan manfaat menuntut agar pajak digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Konsep pajak dalam Islam ini berbeda dengan sistem pajak kontemporer yang seringkali dianggap sebagai beban semata. Kemudian ada tujuan pajak. Tujuan pajak yaitu pendanaan negara untuk layanan publik, pertahanan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian sumber pajak, pendapatan dari perdagangan, pertanian, pertambangan, dan sektor lainnya. Kemudian distribusi pajak diutamakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian fikih lingkungan dan prinsip-prinsip dasar. Fikih lingkungan merupakan cabang ilmu fikih yang membahas tentang hubungan manusia dengan lingkungan. Prinsip-prinsip dasar fikih lingkungan menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam dan memanfaatkan sumber daya secara bijaksana. Konsep al-khalifah, kekhalifahan dalam Islam mengajarkan bahwa manusia bertanggung jawab atas pengelolaan alam dan wajib menjaga keseimbangan ekosistem. Yang pertama, keadilan lingkungan, yaitu menjamin akses yang adil terhadap sumber daya alam bagi semua. Kemudian yang kedua, kelestarian alam, melindungi alam dari kerusakan dan eksploitasi yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab ekologis, mendorong manusia untuk bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari aktivitas mereka. Kemudian isu-isu kontemporer dalam fikih lingkungan. Perkembangan industri, urbanisasi, dan konsumsi yang berlebihan menimbulkan tantangan serius bagi lingkungan. Pencemaran udara dan air, kerusakan hutan, dan perubahan iklim menjadi isu-isu kontemporer yang mendesak untuk diatasi. Fikih lingkungan memberi pedoman dalam mencari solusi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Misalnya, prinsip keadilan lingkungan dapat diterapkan dalam mendistribusikan beban pencemaran dan manfaat sumber daya alam secara adil. Yang pertama, pencemaran udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca dari industri dan kendaraan bermotor. Kemudian kerusakan hutan, deforestasi untuk pembukaan lahan dan eksploitasi sumber daya kayu. Yang ketiga, pencemaran air, limbah industri dan rumah tangga mencemari sumber air bersih. Kemudian kesimpulannya, hukum Islam memiliki peran penting dalam menjawab tantangan kontemporer yang dihadapi umat manusia. Konsep pajak, fikih lingkungan, dan nilai-nilai Islam lainnya dapat menjadi pedoman dalam menciptakan sistem ekonomi, sosial, dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan. Dalam menghadapi isu-isu global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidaksetaraan, pemahaman dan aplikasi hukum Islam menjadi semakin penting untuk mencapai kesejahteraan dunia. Oke, terima kasih. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.